Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi Scary Tarot ya, sahabat kebahagiaan. Tapi di sini Kevin nggak akan bacain kartu tarot karena hal-hal yang berkaitan dari ilmu pengetahuan, terutama ke ranah supranatural di sini akan Kevin bahas ya. Dan yang akan kita bahas ini tentang kemampuan psikometri. Apa sih kemampuan psikometri? Yang kemarin sempat menyimak tentang kemampuan-kemampuan indigo. Ada beberapa kemampuan indigo yang cukup unik di sini, yaitu psikometri. Dan Kevin akan membahas sesuatu hal yang sifatnya adalah kemampuan tersebut. Apakah sahabat kebahagiaan ini memiliki kemampuan yang sama atau tidak ya? Berbicara dengan benda mati menggunakan kemampuan psikometri. Oke, sebelum ke pembahasan, untuk sahabat kebahagiaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bukan hanya selalu membahas tentang masalah-masalah percintaan saja, risalah suara hati, intermezzo, general reading, live, ataupun apapun di situ. Kevin gak akan bahas itu terus, jadi biar kalian gak bosan, kita saling share-share ilmu pengetahuan aja di sini ya. Karena ada kemampuan yang cukup unik di sini dari kemarin pembahasan Kevin tentang kemampuan indigo atau star child ya, yaitu kemampuan psikometri berbicara dengan benda mati. Apakah kita bisa bicara dengan benda mati tersebut? Apakah kemampuan ini hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan khusus seperti star child? Apakah dia rainbow, kristal, atau indigo yang bisa melakukan hal tersebut atau tidak? Apa kita bisa praktekkan bersama-sama? Nanti mungkin kita bisa praktekkan bersama-sama, tapi prakteknya di rumah ya. Jadi sebelum ke penjelasan, Kevin akan menjelaskan sedikit ya tentang psikometri. Psikometri ini adalah kemampuan untuk bisa merasakan energi, berbicara dengan benda mati, tumbuhan, atau mungkin juga bisa berbicara dengan hewan. Tapi kemampuan ini biasanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki indera perasa yang cukup kuat ya sahabat kebahagiaan. Yang namanya setiap benda ini adalah kumpulan molekul yang menghasilkan sebuah gelombang khusus yang bisa merekam sebuah peristiwa. Dan rekaman-rekaman inilah dari molekul inilah yang bisa dibaca oleh orang-orang yang memiliki kemampuan psikometri. Rata-rata orang yang memiliki kemampuan psikometri seperti ini, apakah dia golongan indigo, kristal, atau rainbow, dia itu bisa berbicara dengan benda tersebut. Apakah kita yang orang awan ini bisa menggunakan kemampuan itu atau tidak ya? Sebagai sebuah penjelasan, mungkin kita ingat ya sahabat kebahagiaan, ketika kita masih kecil, kita masih usia balita, kita disuguhkan oleh sebuah permainan. Entah itu kalian yang feminim atau maskulin ya, divine feminim atau divine maskulin, kalian pasti punya mainan kalian waktu di masa kecil. Entah itu boneka, entah itu mainan robot-robotan, mobil-mobilan, atau mungkin juga permainan lain yang wujudnya itu adalah wujud fisik ya, binatang atau apa. Kalian memang di situ mencoba menggunakan imajinasinya saat masih kecil untuk bicara dengan benda tersebut dan merasakan feel yang sama, merasakan ada sebuah feel di situ ketika berbicara dengan mainan tersebut. Nah, seiring waktu berjalan ya sahabat kebahagiaan, yang namanya manusia, kita sudah dewasa, kita sudah mengalami proses ya, dari kita balita, anak-anak, kemudian menginjak remaja sampai dengan saat ini. Mungkin kemampuan-kemampuan itu hilang. Karena apa? Kita terlalu banyak didoktrin oleh urusan duniawi. Kita sudah mengenal yang namanya masalah cinta, karena banyak banget nih dari sahabat kebahagiaan yang selalu kepo tentang energinya si dia, ada risalah suara hati, cintanya bersiki-siki, lain sebagainya. Ini membuat kemampuan-kemampuan itu hilang. Dan bahkan sejatinya ya, ketika manusia lahir, dia itu memiliki keenam indera, termasuk indera keenam ya, merasakan sesuatu di luar nalar. Makanya terkadang ya yang namanya bayi atau anak kecil itu sensitif banget, dia seperti merasakan sesuatu. Karena sejatinya dia belum mengenal betul tentang duniawi. Mungkin waktu kita kecil kita sering panas karena terlalu sensitif berada di tempat, istilahnya adalah kesambet gitu ya. Kalau orang Jawa kan bilangnya ada yang kesambet nih, masih kecil kesambet. Karena kita memiliki kepekaan yang cukup tinggi di situ. Tapi seiring waktu berjalan, ketika kita sudah dewasa, hal itu terlupakan. Termasuk kemampuan psikometri kita. Apakah ini bisa dikembangkan? Sebenarnya bisa ya.
Tapi jika kalian orang awam di sini, kita akan menggunakan terapan yang cukup sederhana tentang kemampuan psikometri di sini. Berhubung di sini banyak ya kemampuan dari psikometri, Kevin akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita berbicara dengan benda mati, yang notabene itu benda matinya bukan hanya benda mati pusaka ya, seperti keris, kujang, atau mungkin hal lain. Kita nggak berbicara dengan benda mati tersebut yang memiliki sebuah energi kekuatan spirit ya. Kita akan berbicara tentang sebuah kemampuan psikometri yang kita rasakan. Waktu kita kecil, mungkin kamu punya boneka waktu kecil ya. Boneka entah itu mainan dinosaurusan, mobil-mobilan, atau mungkin juga menyerupai sosok karakter Superman atau apapun juga di situ. Di saat itu di waktu kita kecil kita bisa bicara dengan dia dan memunculkan imajinasi yang luar biasa di situ. Makanya ketika seorang anak kecil dia disuguhkan sebuah permainan, imajinasinya dia itu akan muncul dan sisi kreativitasnya itu akan muncul ketika dia sudah dewasa. Makanya ya kalau kita punya anak ya, jangan pelit, belikan sebuah mainan, apapun mainannya yang dia suka berikan itu, agar sisi kreativitas imajinasinya itu tumbuh seiring waktu berjalan. Tapi harus ada pengawasan dari orang tua ya, takutnya itu permainannya berbahaya untuk anak-anak tersebut. Nah, hal ini juga berpengaruh kepada diri kita. Ya, Kevin mungkin akan sedikit bercerita. Dulu Kevin memang memiliki seorang teman imajinasi sampai dengan waktu masih kecil dan sampai dengan saat ini terkadang juga berbicara dengan teman imajinasi tersebut. Namun seiring waktu berjalan melupakan hal tersebut karena mungkin berkaitan dari ranah duniawi, sudah bekerja, mencoba untuk ngejalin sebuah hubungan percintaan dengan seseorang. Banyak sekali urusan duniawi yang masuk ke dalam diri pribadi Kevin, mungkin sahabat kebagian juga sama, sehingga kemampuan itu terlupakan. Nah, sebagai contoh kita bisa berbicara dengan benda mati. Mungkin sahabat kebagian di sini untuk divine feminim ya. Ini rata-rata ya untuk divine feminim. Divine feminim Kevin ingatkan ya, bukan hanya untuk wanita saja, laki-laki juga ada memiliki divine feminim juga. Sahabat kebagian, di sini mungkin kamu ada yang hobi bertanam. Hobi bertanam entah itu bertanam bunga, buah-buahan, sayur mayur atau lain sebagainya, kamu tuh nekunin ke hal tersebut. Pernah nggak sih sahabat kebagian ngerasain ketika kamu lagi nanam tanaman tersebut atau bunga, kamu itu ngajak ngobrol tanaman tersebut. Ketika ngajak ngobrol tanaman tersebut, ada sesuatu hal yang sifatnya itu kayak merasakan ada feel yang berbeda, dan kamu benar-benar kayak bisa menangkap molekul-molekul energi dari tanaman tersebut. Misalkan nih, kamu lagi nanam mangga, kemudian di saat kamu nyiramin mangganya, entah tanpa kesadaran kamu ngobrol sama pohonnya, ngomong sama pohonnya, pohon mangga, aku siramin kamu di sini, nanti kamu buahnya yang masak ya, buahnya yang manis-manis agar kita bisa menikmati itu semua. Dan kebetulan juga pohon yang sering diajak ngobrol tersebut, ini akan menghasilkan buah yang manis. Karena apa? Sahabat kebahagiaan sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan si pohon tersebut. Dan mungkin untuk sahabat kebahagiaan yang divine feminim, yang biasa merangkai bunga, atau mungkin juga kamu biasa menyusun-nyusun tanaman bunga kamu di perkarangan rumah, mungkin kalian akan bernyanyi-nyanyi sambil berbicara dengan tanaman bunga tersebut, maka akan menghasilkan warna dan aroma yang sedap banget di situ ya. Kita sebagai contoh saja orang perangkai bunga, sahabat kebahagiaan. Perangkai bunga itu dia tuh menggunakan feel-nya dia, menggunakan perasaannya dia ketika merangkai bunga. Kalau misalkan kamu nggak terbiasa merangkai bunga, kamu mau nyusun seperti apapun, hasilnya tuh jelek, nggak enak dipandang. Nah ini sama, karena orang yang memiliki kemampuan untuk merangkai bunga, dia tuh punya feel yang berbeda. Dia bisa merasakan ada sebuah informasi yang berada di molekul tersebut, sehingga ketika menyusun bunga tersebut menghasilkan sebuah karya yang sangat indah. Beda kalau misalkan nih, contoh ya Kevin tidak bisa merangkai bunga, dipaksakan untuk merangkai bunga, pasti hasilnya jelek banget. Karena itu bukan ranahnya ya, tapi karena ada sebuah kebiasaan di situ dan merasakan sebuah feel dari molekul energi tersebut, maka menghasilkan sebuah karya yang bagus. Dan ketika itu mungkin menggunakan komunikasi juga, ketika merangkai bunga, mengajak komunikasi dari situ dan tahu posisinya ini bagusnya ada di mana. Nah ini adalah kemampuan sederhana dari psikometri, di mana sahabat kebahagiaan bisa berkomunikasi dengan benda mati tersebut, lalu benda mati itu akan menghasilkan sesuatu hal yang bagus, yang mungkin bisa kita rasakan sebagai orang aman bahwa itu adalah sebuah karya seni, bunganya sangat indah banget.
Nah, sama halnya nih untuk energi maskulin. Energi maskulin bukan hanya untuk wanita ya, bukan hanya untuk laki-laki saja ya. Untuk para lelaki, para perempuan yang memiliki energi maskulin, kamu menekuni dunia mekanik. Kalau misalkan kamu punya motor nih, motor kesayangan, bahkan sama motor kesayangan ketika ngelap, merawat motornya, itu kalian kayak ngobrol, diajak ngobrol, bahkan kalau naik motor, itu diajak ngobrol motornya. Ya kamu akan merasakan bahwa diri kamu nggak sendirian ketika naik motor, nggak ngerasa sepi. Kalau misalkan lagi jalan nih, naik motor ada di tempat yang mungkin terlihat seram, sendiri, ngerasa sendiri, kalian kayak ngobrol sama motor tersebut dan ngerasa ada yang mengajak komunikasi di situ. Itu adalah sebuah kemampuan psikometri yang cukup sederhana ya sahabat kebahagiaan. Dan mungkin kamu juga akan tahu, ketika kamu punya motor, lagi ngelapin motornya nih atau ngebersihin motor, kamu ngomong ke motornya, kamu tuh pengen dirawat seperti apa, dan kamu lihat oh ini kayaknya kurang onderdil ini, kurang aksesoris ini, dan ketika kamu sudah mempercantik si motor itu, kamu ngerasain oh ternyata dia tuh jadi cantik kayak gini ya, dia pengen seperti ini, kamu pasang oh kok kayaknya nggak cocok dipakai, kok kayaknya nggak enak. Nah itu adalah sebuah komunikasi, ada komunikasi di situ. Dan bahkan ya sebagian orang yang memiliki kemampuan psikometri ini, dia bisa tahu benda yang kita punya itu kapan akan rusak. Sebagai contoh laptop ya, Kevin juga sering menggunakan laptop dan kadangkala itu jengkel loh ngomong sama laptopnya. Kenapa sih kamu lemot banget kayak gini? Coba deh jangan lemot, ini tuh aku lagi urgent banget, ada kerjaan di sini. Kita sering ngobrol di situ sama laptopnya dan kemudian entah kenapa tuh laptopnya tuh menjadi lancar, dan pas Kevin cek space memorinya tuh memang lagi udah penuh banget, tapi kebetulan ngobrol kayak gitu, kok nggak tahu kenapa itu bisa jadi lancar banget di situ. Padahal seharusnya itu kan komputernya itu jadi lemot ya, tapi mungkin karena sering berbicara dengan benda mati tersebut, jadi kayak ngerasain ada feel-nya. Mungkin sebagian orang menganggap itu gila. Ya, kita balik lagi, ranah supranatural itu terkadang ya kita berpikir di luar nalar. Hal yang berpikir di luar nalar itu terkadang sulit kita terima, tapi kenyataannya ketika kita melakukan hal tersebut, itu benar-benar terjadi. Sama halnya mungkin kita kehilangan sebuah barang, kita mencarinya susah mati. Aduh ini bendanya di mana, kalau dibutuhkan nggak ada, tapi kalau nggak dibutuhkan ada. Nah ini mungkin berkaitan dari sahabat kebahagiaan kurang perhatian terhadap benda tersebut. Sebagai contoh yang paling sederhana itu adalah gunting kuku, pulpen, penggaris, alat tulis, atau mungkin juga remote AC, remote TV. Kita itu menggunakan dia, tapi kita nggak memperlakukan benda tersebut seperti benda yang menjadi kebutuhan kita. Mengabaikan begitu saja, makanya dia tuh dicari itu susah banget, padahal dia di depan mata. Karena kita susah, atau mungkin juga jarang berkomunikasi dengan dia. Ya mungkin akan sedikit aneh ya, tapi kalau untuk sahabat kebahagiaan memiliki perasaan yang cukup peka, empati yang cukup peka mungkin di situ ya, perhatian yang super banget di situ, kamu juga bakalan tahu di mana letak benda tersebut. Sebagian orang yang memiliki kemampuan psikometri yang cukup kuat ya sahabat kebahagiaan, dia bisa mencari barang-barang yang hilang, termasuk barang dari orang. Kemampuan itu bisa menemukan, misalkan nih, kamu kehilangan sebuah benda berharga kamu, entah itu emas, entah itu apa. Ketika seorang psikometri ini mencoba untuk mendeteksi bendanya dan kemudian ketemu di situ, letaknya ada di mana, kehilangannya di mana, itu karena mereka itu terbiasa berkomunikasi lewat molekul-molekul energi tersebut. Dan kita bisa belajar bersama-sama untuk sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu punya benda kesayangan nih, motor, atau mungkin juga kamu punya koleksi tanaman kamu yang sangat berharga di situ. Ketika merawat benda-benda tersebut, cobalah untuk bisa berkomunikasi dengan benda tersebut, walaupun itu benda mati, tapi kamu akan ngerasain feel yang berbeda di situ. Sisi imajinasi kamu akan muncul dan daya kreativitas kamu juga akan muncul di situ. Semakin kamu bisa berkomunikasi dengan benda tersebut, tapi bukan meyakini ya benda tersebut memiliki kekuatan ya. Kamu memiliki hal tersebut, maka hal itu akan menjadi sebuah kebaikan, terutama dari ranah seni ya sahabat kebahagiaan. Nah ini beberapa hal yang mungkin terlihat sepele ya, tapi kalau kita biasa melakukan kebiasaan ini, maka kita akan menjadi orang yang lebih perhatian ya, terutama dari benda-benda kesayangan kita. Kita lebih bisa merawat. Sama halnya nih, Kevin punya beberapa mainan koleksi action figure ya, dan Kevin nggak mau action figure Kevin dijual karena menurut Kevin itu dapetinnya udah susah. Terkadang diajak ngobrol, berhubung kemampuan imajinasi seperti waktu masih kecil itu sudah tidak seimajinasi dulu, jadi rasa feel-nya tuh berbeda banget.
Tapi kalau misalkan benda yang biasa Kevin gunakan sehari-hari yaitu kartu tarot, itu kartu tarot juga ada energinya di situ dan Kevin merasakan bahwa molekulnya di situ bisa menyampaikan sebuah pesan. Makanya terkadang tuh resonate dengan pembacaan yang Kevin sampaikan, terkadang ngerasa ih kok bisa pas banget, ih kok bisa bener banget. Ini berkaitan juga dari sisinya Kevin juga sering berbicara sama kartunya, bukan aneh atau apa, tapi itu memang harus Kevin lakukan karena Kevin menggunakan kartu tarot atau kartu-kartomancy, kartu tarot, oracle, remi, semuanya Kevin gunakan itu untuk berkomunikasi menggunakan media kartu. Dan terkadang ya Kevin ngobrolin sama kartu, kamu mau nggak buat bacain klien ini, klien A. Terkadang dia menolak, maka Kevin akan menggunakan kartu lain yang energinya itu, oh aku mau, aku siap untuk bacain dia. Ketika itu benar-benar kita bacanya itu enak banget, intuisinya itu benar-benar jalan. Nah, makanya sahabat kebahagiaan mungkin kamu bisa menerapkan itu ya. Ya mungkin kamu adalah sahabat kebahagiaan ini adalah kartomancer atau pembaca kartu tarot, kartu remi, lain sebagainya itu kalian bisa cobalah untuk berkomunikasi dengan kartu-kartu kamu. Ketika kamu sudah bisa berkomunikasi dengan kartu kamu di situ, kartu tarot kamu atau media ramal kamu di situ, kamu akan merasakan sebuah energi di mana yang kamu lihat itu bukan kartu, tapi sesuatu hal yang sifatnya adalah kamu kayak bisa melihat alam semesta, kayak melihat gambaran yang dimana pembacanya itu bisa menyampaikan informasi di situ. Ya ini mungkin sebagian yang berbicara dengan kartu tarot ya, dimana pembicaranya itu dengan kartunya nanti disampaikan sebagai bentuk pembacaan. Kalau misalkan kamu bukan seorang tarot reader, kamu mungkin bisa bicara sama benda-benda kamu yang kamu punya. Kamu punya Magicom nih, atau punya televisi, dan kamu tahu usia televisinya itu sudah berapa lama. Kamu ajak ngobrol, ini kayaknya TV-nya bentar lagi mau rusak deh. Beneran itu pasti rusak. Jam tangan juga sama. Jam tangan, kamu juga kayak ngerasa bahwa itu jamnya itu nanti bakalan rusak, beneran rusak. Karena feel-nya kamu tuh udah mencoba untuk bisa menangkap rekaman tersebut, termasuk handphone deh. Sampai kebahagiaan mungkin baru beli handphone nih. Tapi kamu pernah nggak sih ngalamin feel-nya kayak gini? Baru beli HP, kok padahal nih aku pengen banget HP ini nih, pengen banget beli HP ini. Tapi setelah dirasa-rasa kok kayaknya feel-nya nggak cocok ya sama HP ini ya, dan kamu ngerasain bahwa ini kayaknya error deh, ini kayaknya nggak bagus buat aku. Ketika coba dipakai beberapa hari itu langsung ngehang. Itu juga sebagian dari indera perasa kamu ya, kamu ngerasain apa terhadap benda mati tersebut, dan benda itu merespon apapun yang kamu ucapkan di situ. Makanya ya terkadang kita punya benda apa, gunakan afirmasi positif untuk benda itu, akan menghasilkan hal yang positif. Sama halnya sama tanaman. Mungkin sahabat kebahagiaan biasa menanam tanaman-tanaman yang memiliki buah ya, buah mangga atau buah apa. Kamu ajak ngobrol buahnya, walaupun itu buahnya bibitnya buahnya nggak manis, tapi kamu merawat dengan sepenuh tenaga, kemudian ajak komunikasi, ngobrol, dan kamu merawat dia tuh benar-benar tulus ya, ngerawat tanaman itu, maka dia pasti akan berbuah dengan buah yang manis. Coba deh terapkan itu. Kalau nggak manis, mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu lakukan di situ, entah itu mengawinkan pohon tersebut dengan tanaman yang lebih manis atau enggak. Di situ kita bisa menggunakan kemampuan psikometri kita ya. Sejatinya kita terlahir itu memiliki banyak sekali kemampuan, tapi terkadang kita melupakan itu karena kita seiring waktu berjalan, semakin dewasa, semakin tua, urusannya tuh udah beda. Kita lupa dengan kemampuan-kemampuan tersebut. Kenapa bayi ketika lahir tuh sangat sensitif sekali ya, terkadang seperti seolah-olah bisa melihat makhluk astral, seperti merasakan hal-hal yang sifatnya adalah keganjalan. Bayi tuh terkadang nangis, diajak kemana tuh nggak mau, kayaknya nangis. Oh ternyata waktu diajak ternyata betul ya ada sebuah kejadian apa di sana. Nah ini juga sama, karena bayi itu atau anak masih kecil itu dia belum makan banyak asam garam ya, pengalaman tentang duniawi. Nah ini mungkin untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin kamu tahu, ih kok aku tuh kayaknya aneh loh Kevin, aku kayak bisa ngerasain benda-benda tersebut itu kayak ngomong sama aku. Ya sebenarnya kamu punya kemampuan itu dari dulu, tapi kamu melupakan kemampuan itu. Makanya untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin memiliki kemampuan psikometri di sini untuk mengembangkan, cobalah ajak komunikasi benda tersebut. Meskipun terlihat aneh, terlihat konyol, tapi kamu lakukan untuk sendiri saja. Kalau dilakukan, kamu ngobrol sama teman kamu, pasti kamu dianggap gila di situ. Dan ranahnya adalah ranah supranatural seperti ini. Itu hal-hal di luar nalar kita loh, tapi beneran bisa terjadi. Jadi untuk kalian yang notabene orang awam yang
tidak menyukai dengan channel YouTube Kevin, ya Kevin balikan kepada kalian tentang pembahasan kita, karena ranah supranatural itu tidak bisa kita masukkan ke dalam pikiran logik kita ya, tapi itu benar-benar nyata terjadi. Jadi psikometri itu bisa kita gunakan meskipun tidak memiliki kekuatan khusus seperti seorang indigo, star child lain ya, kristal atau rainbow. Tapi kalau misalnya kita bisa memperlakukan benda tersebut dan berkomunikasi dengan benda tersebut, maka akan menjadi hal yang positif untuk kita. Kuncinya satu, afirmasi hal yang positif dulu untuk benda tersebut, untuk menghasilkan sebuah karya, imajinasi, ide lain sebagainya. Kamu ciptakan itu, pasti akan menjadi hal yang baik. Bukan berarti si benda mati itu memiliki nyawa, bukan ya, tapi itu memiliki energi, molekul-molekul energinya itu ada. Kalau dicek menggunakan alat ya, itu benda tersebut itu memiliki frekuensi. Kevin lupa nama alatnya apa ya, tapi itu memang ada. Jadi bentuknya itu kotak gitu, ada grafik energinya. Kalau nggak salah itu satuannya hertz atau apa gitu ya. Itu disentuh pakai bendanya itu ada gelombang elektromagnetiknya loh. Dan itu yang dinamakan sebuah rekaman molekul-molekul energi. Ketika seseorang memiliki kemampuan psikometri tersebut, dia bisa bicara dan merasakan rekaman tersebut. Dan bahkan ya, sebagian orang retrocognition ini berbicara dengan tempat yang mungkin dianggap memiliki sejarah, itu bicaranya itu dengan cermin. Misalkan di tempat ruangan nih, ini rumah udah lama banget nih. Rumah udah lama banget, udah didiamin berapa abad di situ, tapi kosong, tapi ada cermin di situ. Seorang psikometri itu pasti akan seorang retrocognition itu akan mencari cerminnya dan kemudian memegang. Itu sebagian kemampuan psikometri juga dari retrocognition ya. Kemudian merekam segala bentuk informasi-informasi yang ada, yang pernah terekam dari si cermin tersebut. Jadi sebagian orang retrocognition ini juga ada yang menggunakan benda-benda atau alat-alat ya, termasuk menggunakan pendulum ya. Yang kemarin Kevin sempat mempraktekkan menggerakkan benda dengan pendulum, itu juga sebagian dari kemampuan psikometri ya. Kalau misalkan kalian ingin mengembangkan bakat tersebut, kembangkan dan rasakan feel-nya di situ. Nggak usah takut dianggap gila atau apa, karena ranah supranatural itu adalah ranah yang terkadang tidak bisa dipikir secara logik, di luar nalar, tapi beneran terjadi. Kita coba sama-sama ya, mungkin sahabat kebahagiaan, di samping kamu mungkin punya motor, punya mobil, punya benda kesayangan di situ yang sering kamu pakai, dan ajak ngobrol benda itu biar bendanya itu makin awet. Sama halnya nih pecinta burung ya, pecinta burung. Entah kenapa ya, kalau misalkan burungnya itu ditawar sama orang, tiba-tiba burungnya mati. Karena itu nggak suka, secara energi burung tersebut nggak suka, karena dia sudah terbiasa dengan sahabat kebahagiaan. Makanya terkadang ya, kalian tuh menyembunyikan koleksi kamu yang mungkin ada burung atau apa, ini disembunyikan agar tidak ditawar orang gitu ya. Takutnya biasanya kalau ditawar tuh mati, termasuk ikan. Bapak Kevin juga punya ya burung sama ikan gitu. Itu ditawar sama orang dan kemudian mati, itu sering banget loh. Sering banget terjadi seperti itu. Ini mungkin berkaitan juga dari komunikasi kita ya. Komunikasi kita dengan binatang. Dan beberapa hal yang mungkin terlihat konyol juga. Kevin juga sering bicara sama kucingnya Kevin. Ngobrol sama kucing tuh. Sambil dilus kasih makan, Kevin ngobrol sama kucingnya. Push, doain Kevin ya banyak rezeki. Kevin lagi ada masalah nih. Kayak gini. Mudah-mudahan masalahnya cepat kelar ya. Itu kucing entah kenapa dia tuh seperti berdoa gitu loh, seperti berdoa, dan kemudian hal baik tuh Kevin dapatkan di situ ketika memberi makan kucing. Makanya terkadang Kevin tuh berpikir bahwa kita harus bisa berbagi kepada semua makhluk nih, berbagi makanan kepada makhluk-makhluk, termasuk semut ya, nih. Terkadang tuh Kevin buang makanan itu bukan berarti makanan itu nggak guna. Kevin makan rotinya Kevin taruh, ini aku mau ngasih makan semut nih, biar nanti semutnya juga berdoa nih buat Kevin biar rezekinya banyak. Puji Tuhan, syukur, alhamdulillah rezekinya banyak. Entah kenapa itu terjadi loh. Kita bisa gunakan psikometri kemampuan kita loh dengan bicara dengan hewan. Termasuk juga Kevin pernah tuh sering banget kesiangan mau berangkat kerja ke kantor, kemudian minta tolong sama kucing Kevin. Kucing Kevin namanya Panda ya, karena bentuknya kayak panda. Ngobrol tuh sama Panda, manggilnya kan Kevin, sebutnya kan Dedi ya. Kucingnya ke Kevin manggilnya Dedi. Panda, Dedi itu akhir-akhir ini sering kesiangan nih, mungkin karena habis bacain personal reading orang, terus kemudian malamnya bikin video.
sering kesiangan. Kemudian ngobrol sama kucing panda, nanti bangunin dia jam 6:30 ya, biar nggak kesiangan, biar nggak telat masuk kantor. Dia beneran bangunin loh, dan dia banguninnya tuh aneh, jatuhin benda-benda yang ada di sampingnya Kevin, itu dijatuhin, dirobohin. Pasti kaget dong, pasti kaget. Meskipun udah ada alarm, terkadang alarmnya Kevin matiin, oh masih 5 menit lagi, oh masih, dimatiin. Itu kucingnya bener-bener jatuhin biar kerasa langsung bangun, terkejut. Oh iya, astaga, udah ini sering banget terjadi. Dan kita bisa lakukan, terapkan sama-sama ya. Kita ngobrol dengan hewan peliharaan kita ngobrol di situ. Pasti kalian akan tahu. Kalau kalian seorang pecinta kucing atau pencinta anjing, kalian juga ngerasa ada effort baliknya dari binatang tersebut. Dan mereka seperti seolah tahu dengan komunikasi kita. Kita bisa gunakan itu. Sederhana ya, sederhana. Tapi kita terkadang lupa ya. Oh ternyata ini adalah kemampuan psikometri. Bisa kita terapkan sehari-hari ya. Di kehidupan sehari-hari kita. Termasuk dari aktivitas kita. Dan kita bisa money magnet juga. Mungkin kamu ngomong dengan saldo kamu, dompet kamu, atau ATM kamu. Kamu ngomong di situ. Dan juga sematkan sebuah doa. Dompetku kok tipis ya. Mudah-mudahan banyak rezeki deh di sini. Terus kalian coba melakukan sebuah kegiatan. Tapi jangan cuma ngobrol doang ya, harus ada aksi. Itu pasti rezeki datang. Syaratnya sebenarnya satu sih. Kalau misalnya kita mau money magnet, kita harus bisa berbagi dengan sesama. Termasuk makhluk hidup ya. Nggak mesti kita berbagi itu sama manusia. Mungkin kamu nggak ada uang nih buat bisa berbagi kepada manusia. Kamu bisa berbagi makanan kamu yang mungkin makanan sisa kamu tuh. Kamu kasih ke binatang, entah itu ke kucing, entah itu ke semut, ke serangga apapun. Kamu kasih deh. Kasih dan kamu ngobrol tuh sama binatang tersebut. Doain aku ya, mudah-mudahan aku banyak rezeki. Kalau ada banyak rezeki, nanti aku datang ke sini lagi, aku kasih kamu. Bukan doanya itu yang mengkabulkan dari binatang tersebut, tidak. Karena segala bentuk makhluk ciptaan Tuhan, mereka pasti akan memuja Tuhan mereka. Mereka pasti akan berdoa kepada Tuhan mereka. Dan hal itu bisa kita sampaikan dan komunikasikan terhadap binatang-binatang tersebut. Karena yang namanya kemampuan psikometri ini bisa berbicara dengan hewan, tumbuhan, dan bahkan benda mati ya. Bisa kita terapkan itu semuanya sahabat kebahagiaan. Jadi kalian nggak ngerasa diri kalian sendiri. Ketika kamu sepi sendirian nih, mungkin sahabat kebahagiaan yang biasa di luar negeri nih, untuk teman-temannya Kevin, sahabat kebahagiaannya Kevin yang berada di luar negeri, kamu ngerasa sepi sendirian, coba kamu komunikasi dengan binatang kesayangan kamu di situ, benda mati di situ. Atau hobi apa kamu di situ, misalnya kamu punya action figure, punya boneka, kamu ngobrol di situ, perasaan kamu pasti akan lega. Mungkin kamu takut untuk curhat sama siapa, kamu curhat sama benda kesayangan kamu di situ, dan kamu pasti akan merasakan sebuah kelegaan. Tapi kalau ranahnya memang pengen ada effort baliknya, curhat ke manusia ya, atau ke tarot reader. Oke, mungkin sedikit pembahasan Kevin ya berkaitan dari psikometri ini. Ranahnya kita ngobrol-ngobrol santuy aja ya. Kalau misalkan nanti Kevin punya ide lain untuk membahas hal-hal yang sifatnya adalah di luar nalar, tapi beneran terjadi, nanti Kevin akan bahas juga di tema Scary Tarot ya. Jadi untuk playlist videonya Kevin di Scary Tarot, itu ada hal-hal yang berkaitan dari pembacaan secara makhluk astral, lain sebagainya, informasi-informasi menarik itu ada di situ semuanya. Jadi kalian bisa cek ya. Kayaknya ada baru berapa sih temanya sih. Mudah-mudahan konsisten. Jeleknya Kevin Gemini tuh terkadang nggak konsisten nih, punya ide ini udah Kevin list tuh, tahu-tahu lari dari list. Doakan mudah-mudahan konsisten ya. Oke, mungkin seperti itu aja obrolan Kevin berkaitan dari kemampuan hal yang menarik ya psikometri di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan itu sebagai bentuk apresiasi diri bahwa kamu itu memiliki kemampuan, kamu itu memiliki sesuatu hal yang unik di dalam diri kamu. Jangan merasa minder kalau kamu punya kemampuan ini. Jangan merasa diri kamu aneh lain sebagainya. Jangan. Hanya orang-orang yang tidak tahu saja tentang kemampuan itu yang menganggap kamu aneh. Padahal sejatinya itu adalah kemampuan yang luar biasa, di mana kita bisa merasakan sebuah hal-hal yang berbeda, terutama dari manusia-manusia lain ya. Tapi satu, jangan sombong, jangan jumawa. Kuncinya itu ya sahabat kebahagiaan. Jika kamu memiliki kemampuan unik di situ, jangan sombong, jangan jumawa, selalu merendah dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Hyang Widi di situ ya. Oke, mungkin seperti itu aja ya obrolannya. Jika kalian suka dengan hal-hal unik seperti ini, kalian boleh komen di kolom komentar, atau mungkin juga punya ide menarik, boleh komen di kolom komentar. Kalau Kevin tahu, akan Kevin share ya. Kalau Kevin nggak tahu, ya sudah, Kevin mohon maaf di situ ya, karena terbatas ya. Jadi apa yang Kevin tahu aja Kevin sampaikan ya.
Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Kevin agar Kevin semakin berkembang, agar Kevin tuh semakin semangat, memiliki motivasi, karena kalian adalah motivasi terbesar Kevin untuk bisa mengembangkan channel YouTube ini. Dan yang pengen personal reading sama Kevin untuk membacakan kartu tarot, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan kita tunggu, Kevin tunggu ya di pembahasan-pembahasan lainnya. Sampai jumpa.